Selamat siang Tribuners, bersama saya Molly, Anda sedang menyaksikan Breaking News. Jubel Frides Sihite menderita luka bakar cukup serius di tubuhnya. Pasalnya, lelaki berusia 31 tahun ini dibakar hidup-hidup oleh temannya, Antoni Fria Bakara berusia 27 tahun. Menurut polisi, peristiwa ini terjadi pada Senin 10 Januari 2022 kemarin. Menurut pelaku, dirinya nekat membakar Jubel karena merasa kecewa lantaran selama ini korban sering meminjam motor miliknya. Sementara itu, Humas Polres Taput Aibtu Walpon Baringbing mengatakan aksi pembakaran ini terjadi di Desa Peyana Jagar, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan keterangan tersangka, selama ini korban sering pinjam motor, tapi tak pernah bertanggung jawab. Ketika motor dipinjam dan ada kerusakan, korban tak pernah mau memperbaiki motor pelaku. Singkat cerita, di hari kejadian, pelaku melihat motornya rusak setelah dipakai Jubel. Pelaku bertanya pada Jubel, tapi korban asyik bermain game. Karena kesal, pelaku yang saat kejadian melihat ada BBM jenis Pertalite di rumahnya, kemudian menyiram korban dan membakarnya. Saat kejadian, korban menjerit-jerit hingga mengundang perhatian warga. Atas kejadian ini, korban menderita luka bakar pada bagian kepala, muka, leher, dan lengan. Hingga saat ini korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Maurits Pardosi. Halo Maurits. Ya. Baik Maurits, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal kejadiannya? Nah, ketika tersangka Antoni Fria Bakara ingin memperjelas kepada Jubel Frides Sihite soal kerusakan motornya, ternyata kebiasaan si Jubel ini sudah sering minjam kereta atau sepeda motor dari Antoni. Tapi ketika disampaikan soal kerusakan itu, Frides Sihite asik bermain game, lalu sontak bahwa tersangka Antoni Fria Bakara ini melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu membakarnya secara hidup-hidup karena melihat ada di situ alat bakar gitu, alat pembakar atau berjenis Pertalite gitu. Nah, sampai saat ini bahwa korban masih dalam perawatan dan hasil BAP sementara bahwa tersangka melakukan hal yang tersebut kepada korban karena atas dasar kecewa. Namun saat ini tersangka sudah berada di Mapolres Taput, masih dimintai keterangan ataupun seputar kejadian tersebut. Nah, hingga saat ini kita belum bisa terhubung dengan keluarga korban, namun kalau tersangka sudah berada di Mapolres. Demikian. Baik, Maurits, apakah antara pelaku dan korban sudah lama saling mengenal? Dari informasi tadi yang kita peroleh dari Humas Polres Taput, mereka adalah teman. Artinya sudah lama dan sering juga meminjamkan sepeda motornya kepada korban. Apa hanya karena persoalan sepeda motor yang sering dipinjam yang memicu pelaku berbuat sadis hingga membakar temannya sendiri, atau ada faktor lainnya, Maurits? Hingga saat ini informasi yang kita dapatkan bahwa alasan utama melakukan hal tersebut kepada korban adalah soal kesal, sering itu saja masih yang bisa kita dapatkan. Baik, bagaimana kondisi korban saat ini, Maurits? Dia setelah pasca terbakar, sejumlah bagian badannya terlihat luka parah gitu, dan sekarang sedang berada di rumah sakit daerah Tarutung gitu. Apa saja pasal yang akan disangkakan kepada pelaku? Hingga saat ini bahwa pasal masih digunakan, dari informasi tadi masih seputar penganiayaan, namun masih karena penyelidikan masih berlanjut, pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah hanya pasal penganiayaan ataupun ada pasal-pasal lain yang kemudian disangkakan kepada tersangka. Baik, Maurits, terima kasih atas laporannya. Ditunggu untuk laporan selanjutnya terkait kejadian ini. Terima kasih. Tugas kembali, Maurits. Tribuners, itu tadi laporan dari Maurits Pardosi. Demikian Breaking News kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.